Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Yuk kita sama-sama berdoa agar teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik fokus pada mapel IPA di tema 2 halaman 10 tentang ciri khusus tumbuhan. Nah, Allah menciptakan tumbuhan dengan beragam jenisnya. Jadi, setiap jenis tumbuhan memiliki ciri khusus yang membedakannya. Ciri khusus tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan di mana tumbuhan tersebut tumbuh, sehingga tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Yuk kita pelajari beberapa ciri khusus tumbuhan. Yang pertama, bunga bangkai. Kenapa disebut bunga bangkai? Nah, betul banget karena baunya seperti bangkai. Apa sih fungsinya? Fungsi bau tersebut untuk menarik perhatian serangga agar datang kepadanya. Biasanya yang banyak datang pada bunga bangkai ini adalah lalat. Nah, buat apa sih? Ini ada manfaatnya loh anak-anak. Jadi lalat tersebut atau serangga tersebut dapat membantu penyerbukan bunga bangkai. Contoh bunga bangkai adalah Rafflesia arnoldi dan Amorphophallus titanium. Yang kedua, tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Di sini Bu Guru kasih 2 contoh ya. Yang pertama, tumbuhan kantong semar. Dan yang kedua namanya tumbuhan Venus. Bagaimana cara tumbuhan tersebut memakan serangga? Nah, tumbuhan insektivora itu mencari perhatian serangga dengan mengeluarkan bau yang sangat harum. Nah, nanti ketika ada serangga yang hinggap di atasnya, tumbuhan tersebut langsung memakannya. Kenapa sih tumbuhan insektivora memakan serangga? Agar mendapatkan zat nitrogen dari serangga tersebut. Karena tumbuhan insektivora hidup di rawa-rawa, sehingga dia kekurangan zat nitrogen. Yang ketiga, tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt adalah tumbuhan yang mampu tinggal di daerah yang panas, kering, dan tandus. Allah menciptakan keistimewaan berupa daun-daun kecil berbentuk duri. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Batangnya pun tebal berlapis lilin untuk menyimpan air. Akarnya pun panjang hingga 2 kali lipat dari tingginya, karena akar tersebut harus bergerak mencari air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh dari tumbuhan xerophyt adalah kaktus. Yang keempat, hidrofit. Hidrofit berasal dari kata hidro, yaitu air. Hidrofit merupakan tumbuhan yang mampu hidup di air. Ciri khususnya adalah memiliki batang berongga. Di sini Bu Guru kasih contoh 2 tumbuhan ya. Yang pertama teratai, yang kedua eceng gondok. Pasti kalian sudah sering melihat 2 tumbuhan ini. Yuk kita perhatikan bunga teratai. Bunga teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan mengapung di air. Selain itu, daun pada bunga teratai juga berfungsi untuk menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya agar dapat berfotosintesis. Batang teratai yang berrongga berfungsi untuk membawa oksigen hingga ke akarnya. Akar teratai panjang hingga ke dasarnya loh. Kita berpindah ke eceng gondok ya. Eceng gondok memiliki batang menggembung, membentuk kantong apung. Kantong apung tersebut berisi udara agar bisa mengapung di air. Selain itu, eceng gondok memiliki akar serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik ketika mengapung di air. Yang kelima, tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit itu tumbuhan yang mampu tinggal di daerah yang lembab. Ciri khususnya dia memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Contohnya apa ya? Tumbuhan paku termasuk loh. Kemudian ada lagi tumbuhan keladi. Yang kelima, tumbuhan maranggas. Kenapa disebut maranggas? Karena jika musim kemarau dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Saat musim hujan daunnya akan tumbuh subur kembali. Masya Allah, keren ya.
Ketika maranggas tampak mati, sebenarnya maranggas tersebut tidak mati. Hanya saja ketika kemarau terlampau panjang, maranggas bisa saja mati karena tidak mampu bertahan hidup. Maranggas identik dengan kering kerontang, hanya menyisakan batang dan ranting untuk bertahan hingga musim hujan datang kembali. Nomor 7, batang berduri. Kalian pasti pernah melihat bunga mawar kan? Nah, batangnya itu dipenuhi dengan duri-duri. Duri-duri yang ada pada tumbuhan tersebut membantu tumbuhan itu untuk mencegah para pengganggu atau hewan-hewan yang menyerang atau mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Selain bunga mawar, ada satu lagi loh contoh tumbuhan berduri, yaitu putri malu. Kalian pasti tahu, ini tumbuhan apa? Betul sekali, ini tumbuhan nangka. Nangka melindungi diri dengan getahnya. Tumbuhan yang memiliki getah lengket membantu agar tumbuhan itu bisa membuat para pengganggunya tidak merusak kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Contoh lainnya ada tumbuhan sawo, ada lagi karet. Terakhir, yuk yang sering jalan-jalan ke pantai pasti pernah melihat tumbuhan ini, yaitu tumbuhan bakau atau mangrove. Dia memiliki ciri khusus berupa akar nafas. Akar nafas muncul di permukaan air untuk melakukan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Masya Allah ya, ciptaan Allah sangat luar biasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaannya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran IPA hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.